Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak pada pembelajaran sejarah pada hari ini. Kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Setelah sesi yang pertama, kita sudah mempelajari tentang perjuangan mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Kelanjutan dari materi ini adalah bahwa pada saat ini kita akan mempelajari beberapa peristiwa atau beberapa pemberontakan yang terjadi di negeri kita di awal-awal pemerintahan Indonesia. Kalau pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari RMS, maka hari ini kita akan mempelajari beberapa gerakan ataupun pemberontakan yang muncul. Di antaranya adalah yaitu PRRI Permesta. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan PRRI Permesta? Jadi PRRI Permesta ini singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Apa itu? Pemberontakan ini adalah pemberontakan yang awalnya sebenarnya berasal dari kekecewaan dari masyarakat di dua tempat, yaitu di Sumatera dan di Sulawesi, atas minimnya kesejahteraan tentara waktu itu. Yang kemudian mendorong bagi beberapa petinggi militer di daerah tersebut untuk menentang kebijakan-kebijakan yang muncul di Angkatan Darat, terutama di pusat. Namun kemudian anak-anak, persoalan menjadi meluas pada tuntutan otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jadi keinginan untuk mengatur wilayah mereka sendiri, terlepas dari kontrol atau pengawasan pusat. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka merasa ada ketidakadilan di daerah, dari pemerintah pusat mereka dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Maka kemudian kekecewaan ini diwujudkan dengan membentuk beberapa dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember tahun 56 dan Februari tahun 57. Seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Mauni. Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda itu adalah suatu dewan-dewan yang muncul di wilayah Sumatera, sedangkan Dewan Manguni ini muncul di Sulawesi, terutama di Sulawesi Utara. Akhirnya dewan-dewan ini anak-anak mengambil alih kekuasaan di daerah mereka masing-masing. Nah, ada beberapa tokoh yang berasal dari pusat yang waktu itu mendukung dari gerakan PRRI Permesta. Munculnya dewan-dewan daerah ini kemudian mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh pusat. Di antaranya adalah Syafruddin Prawiro Negoro. Siapa dia? Beliau pernah menjadi seorang menteri ekonomi. Kemudian Burhanuddin Harahap ini pernah menjadi Perdana Menteri di masa demokrasi liberal. Kemudian juga Muhammad Natsir ini juga pernah menjadi seorang Perdana Menteri. Berkaitan dengan dewan-dewan daerah tersebut, diantaranya Dewan Banteng, itu tokohnya salah satunya bernama Ahmad Hussein. Ini melakukan ultimatum, memberi ultimatum kepada pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Juanda ini mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Tuntutan ini tentunya ditolak oleh pemerintah pusat, sebab apa yang disampaikan oleh Ahmad Hussein ini berbeda pandangan atau berbeda garis dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, karena tuntutan ini ditolak oleh pemerintah pusat, maka pada tanggal 15 Februari tahun 56, Ahmad Hussein ini bersama dengan beberapa tokoh yang lain mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat.
Kemudian seluruh Dewan Perjuangan ini dianggap mengikuti pemerintahan ini dan ditunjuk Syafruddin Prawironegoro sebagai Perdana Menteri PRRI. Selanjutnya anak-anak, proklamasi ini tidak hanya disambut oleh masyarakat Sumatera, tapi masyarakat Sulawesi, terutama di Manado, ini juga kemudian muncul sambutan atas proklamasi PRRI tersebut. Dianggap bahwa pemerintah pusat gagal dalam melakukan upaya-upaya, maka kemudian di wilayah Manado, di Sulawesi Utara, maka muncul deklarasi yang dikenal dengan istilah Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Bagaimana tanggapan pemerintah anak-anak terhadap upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh orang-orang tadi? Pemerintah bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menumpas para pemberontak tersebut. Yang ternyata pemberontakan ini ada dukungan dari Amerika Serikat. Ini terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat terbang yang dikemudikan oleh seorang pilot bernama A.L. Pop yang berwarga negara Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat membantu mereka, membantu para pemberontak ini? Karena mereka memiliki kepentingan. Pada masa itu blok barat dan blok timur ini bersih tegang. Blok barat menganggap bahwa Indonesia ini sudah mulai terpengaruh oleh komunis. Kedekatan Indonesia, terutama Soekarno terhadap tokoh-tokoh komunis, ini ada kekhawatiran pada Amerika Serikat, maka kemudian Amerika Serikat memberikan bantuan kepada pemberontak ini untuk melawan pemerintah pusat. Namun kemudian pemerintah berhasil memadamkan pemberontakan ini. Baik anak-anak, kemudian selanjutnya munculnya pemberontakan yang lain adalah pemberontakan PKI Madiun. Kita sering mendengar istilah PKI ini. PKI bukan sesuatu yang baru. PKI itu sebenarnya sudah lama ada di Indonesia. Kita bisa melihat sejarah tahun 1926, Hindia Belanda ini pernah membekukan ataupun menghentikan gerakan tersebut. Gerakan ini pernah melakukan pemberontakan pada tahun 1926 yang kemudian orang-orang dari komunis ataupun orang-orang komunis ini kemudian melakukan pemberontakan dan akhirnya bisa dipadamkan oleh Belanda. PKI ini muncul kembali setelah Indonesia merdeka. Waktu itu ketika ada undang-undang ataupun ada peraturan pemerintah yang membolehkan partai-partai politik berdiri, PKI salah satunya yang berdiri. Nah, yang perlu kalian ketahui anak-anak bahwa PKI ini menjadi besar setelah PKI ini berada dalam pemerintahan. Waktu itu ketika Amir Syarifuddin menjadi seorang Perdana Menteri, Amir Syarifuddin ini dikenal oleh masyarakat ataupun dikenal sebagai orang-orang yang berpandangan kiri. Nah, saat itu ketika Amir Syarifuddin ini menjadi seorang Perdana Menteri dan melakukan penandatangan perjanjian Renville, maka PKI ataupun Amir Syarifuddin ini, itu kemudian mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen yang kemudian jatuh. Jatuhnya Amir Syarifuddin ini menjadikan dia kemudian membentuk FDR pada bulan Juli pada tahun 1948. Lalu pada September 48, pimpinan PKI yang bernama Musso ini
mendapatkan kekuatan baru dari FDR setelah FDR ini bergabung dengan PKI waktu itu. Yang kemudian PKI ini melancarkan pemberontakan bersenjata di Madiun pada tanggal 18 September tahun 48 dengan mendirikan sebuah negara dengan nama Republik Soviet Indonesia. Nah, anak-anak bisa melihat ini tokohnya Musso. Nama aslinya adalah Munawar Musso. Satunya adalah Amir Syarifuddin. Kemudian selanjutnya munculnya pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII ini terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 49. Berada di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Mengapa bisa muncul pemberontakan ini? Pemberontakan ini awalnya atau bermula dari kekecewaan Kartosuwiryo terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu menyatakan bahwa wilayah Indonesia ataupun wilayah Republik Indonesia ini dikurangi dikarenakan adanya garis Van Mook. Dan dalam salah satu isi perjanjian Renville itu agar TNI atau angkatan bersenjata ini pergi dari wilayah Jawa Barat. Maka kemudian anak-anak pada tanggal 7 Agustus tahun 49 ketika TNI melaksanakan perjanjian Renville dengan berpindah melakukan long march atau hijrah dari wilayah Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka saat itulah Sekar Maji, Marijan, Kartosuwiryo itu melakukan ataupun mendirikan atau memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia dengan undang-undang Konun Asasi. Kemudian bagaimana reaksi pemerintah? Waktu itu pasukan Siliwangi ditugasi untuk menumpas ataupun untuk menghentikan pemberontakan itu dan akhirnya melakukan apa yang disebut dengan operasi pagar betis. Apa toh yang dimaksud dengan operasi pagar betis? Yaitu sebuah operasi militer dengan mengikut sertakan rakyat. Anak-anak, tokoh-tokoh gerakan DITII ini apakah cuma hanya Kartosuwiryo saja? Ada beberapa tokoh yang lain seperti Amir Fattah, Kiai Somolangu, kemudian Kahar Muzakar, kemudian Ibnu Hajar dan Daud Birih. Dan menariknya anak-anak, ternyata di kalangan militer itu ada yang juga bergabung dalam gerakan tersebut. Mana itu? Yaitu Batalion 426. Anak-anak bisa melihat ini tokoh-tokohnya. Jadi yang pertama itu adalah gambar dari Kartosuwiryo. Kemudian yang kedua Amir Fattah. Amir Fattah ini adalah tokoh DITII dari Jawa Tengah. Kemudian Kahar Muzakar, ini tokoh DITII dari Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar, Kahar Muzakar ini tokoh dari Sulawesi Selatan. Kemudian Ibnu Hajar ini tokoh dari Kalimantan Selatan dan Daud Birih ini tokoh dari Daerah Istimewa Aceh. Baik, selanjutnya kita membahas tentang gerakan 30 September tahun 65 atau yang sering kita kenal G30 SPKI yang filmnya itu sering kita lihat di TV dulu pada masa Orde Baru. Kalau sekarang kelihatannya sudah tidak ada itu anak-anak. Baik, ada beberapa analisa yang dilakukan oleh beberapa sumber tentang munculnya gerakan itu. Ada yang menyatakan bahwa gerakan ini muncul karena adanya persoalan internal Angkatan Darat. Kemudian yang kedua, ada yang menyatakan bahwa gerakan ini muncul akibat dari ulah CIA atau CIA, Dinas Intelijen Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan memang adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika terhadap Indonesia,
Mereka memiliki kepentingan-kepentingan tertentu di Indonesia sehingga muncul gerakan itu. Kemudian yang keempat adalah ada analisa yang menyatakan bahwa Soekarno terlibat dalam gerakan tersebut. Kemudian yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dari skenario besar. Anak-anak, kelima ini analisa, bisa benar, bisa salah. Namun faktanya gerakan 30 September ini memang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, itu yang faktanya yang tidak bisa dibantah. Ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa PKI memang berada di balik peristiwa tersebut. Coba kita lihat data-data tentang PKI menjelang G30S. Yang pertama, PKI itu adalah partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRC. Jadi tidak bisa dipungkiri, di wilayah Asia, PKI itu merupakan kekuatan besar setelah PKC, Partai Komunis Cina. Kemudian PKI ini memiliki basis massa yang banyak, yang besar, seperti SOPSI, kemudian ada Pemuda Rakyat, ada Gerwani, ada Barisan Tani Indonesia, ada Lekra, ada Himpunan Sarjana Indonesia. Jadi menurut perkiraan 1/5 dari rakyat Indonesia ini pernah menjadi anggota PKI. Wah, cukup besar ya kalau dibanding dengan organisasi yang lain. Kita bisa melihat bahwa pada masa itu PKI pernah usul pada pemerintah agar 15 juta buruh dan tani itu diberi senjata. Dan pada waktu itu Cina menyanggupi memberikan sebagian dari senjata tersebut. Zhou Enlai, salah satu dari menteri luar negeri Cina, pernah menjanjikan akan memberikan 100.000 pucuk senjata kepada PKI di Indonesia. Ini tokohnya anak-anak, diantaranya adalah DN Aidit. DN itu singkatan dari Dipa Nusantara Aidit. Sebenarnya nama aslinya enggak itu. Nama aslinya sebenarnya Ja'far Nawawi Aidit. Tapi setelah menjadi PKI atau menjadi komunis, maka namanya dirubah menjadi Dipa Nusantara Aidit. Kemudian yang sebelah kanan yaitu Letkol Untung. Dialah yang memimpin gerakan tersebut. Sedangkan DN Aidit adalah Ketua Umum CCPKI. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa gerakan 30 September ini menelan korban dari beberapa tokoh militer. Anda bisa melihat beberapa gambar yang tayang di slide tersebut, beberapa bangkai mayat yang diambil dari lubang buaya, tempat tokoh-tokoh tadi dimasukkan ke dalam sumur tua yang kemudian sekarang menjadi monumen Pancasila Sakti. Baik anak-anak, kemudian kita lihat gambar juga di situ. Ini terkait dengan tokoh-tokoh. Kalau pada saat kita mempelajari peristiwa APRA, ini ada tokoh beberapa, di antaranya ada tokoh Westerling. Kemarin sudah kita lihat, di situ ada target Westerling. Target Westerling berarti diantaranya adalah orang-orang ini, yaitu Sultan Hamengkubuwono. Kemudian di sana juga ada Sultan Hamid II. Selanjutnya, anak-anak, ini yang tadi sudah kita bahas tentang gambar-gambar tokoh Syafruddin Prawironegoro, Hamka, kemudian Muhammad Natsir, dan yang ada di atas itu adalah tokoh-tokoh dari PRRI Permesta. Saya kira cukup anak-anak materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dilayangkan di media yang sudah kita sediakan
yaitu Google Class. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.